Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kembali kita mau belajar merenungkan firman Tuhan ya. Apa yang Tuhan pesankan buat kita di minggu ini judulnya adalah Tuhan mau menghidupkan apa yang telah mati. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang 18 sampai 20. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya secara cepat. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Ya. Nah, ini yang mendasari ayat mendasari dari pesan Tuhan minggu ini. Sebagaimana yang di awal kemarin Bapak Gembala sampaikan ya, bahwa lewat pesannya ini Tuhan menekankan bahwa apapun ya yang dirasa mati sudah mati dalam kehidupan kita, ya sesuatu apapun ya bentuknya, Tuhan mampu menghidupkannya. Nah, mungkin Bapak Ibu dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, ya barangkali ada harapan-harapan yang dulu pernah Bapak Ibu hidupi, mungkin terus dibawa di dalam doa ya. Kemudian berharap sesuatu itu terjadi, digenapi. Tapi ternyata setelah sekian lama dengan berjalannya waktu, ternyata nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya mungkin berpikir, udahlah kayaknya mungkin harapan itu hanya harapan yang kosong aja ya. Udah nggak berguna lah, udahlah lupakan aja ya. Atau mungkin ada janji-janji Tuhan yang sedang kita hidupi, yang sedang kita pegang ya sekian lama, tapi ternyata masih belum juga tergenapi. Ya, sampai kadang-kadang membuat orang percaya lama-kelamaan menjadi merasa, aduh semangatnya mungkin udah kendor, udahlah nggak perlu didoakan lagi, udahlah gimana Tuhan aja, ya terjadi ya puji Tuhan, nggak terjadi ya udah nggak apa-apa, mungkin seperti itu, ya. Tapi lewat pesannya ini kan sebetulnya kalau kita memahami, wah ternyata ini harusnya merupakan sebuah kabar sukacita, bukan ketika kita dengar pesan Tuhan ini. Harusnya kita merespon mungkin dengan semangat yang baru, ya semangatnya mulai berkobar-kobar, rasanya dibangkitkan kembali, ya ada antusias, ya waktu dengar pesan Tuhan ini, ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah kita harus terima untuk memahami apa sih yang sebenarnya Tuhan lagi berikan melalui pesannya ini. Ya, nah saya bacakan dulu inti pesan Tuhannya. Melalui ayat yang Tuhan sudah berikan, artinya lewat peristiwa, ya bagaimana anak laki-laki yang sudah meninggal kemudian dibangkitkan, ya dengan cara yang begitu unik, ya. Nah, Tuhan sudah sedang mengatakan bahwa apapun yang sudah mati ketika dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan mampu membangkitkannya kembali. Apapun masing-masing dari kita yang merasa menghadapi sesuatu yang sudah mati, bagi Tuhan tidak ada yang tidak dapat Ia pulihkan. Ya. Kuncinya adalah datang dan menaruh harap kepada Tuhan. Ya. Datang dan menaruh harap kepada Tuhan. Nah, kalau kita renungkan tentang inti pesan Tuhan ini, yang pasti, ya keputusannya kan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, mau nggak gitu ketika Tuhan kasih pesan ini, kemudian kita benar-benar lakukan hal itu, datang dan menaruh harap kepada Tuhan. Ada 2 poin yang dibagikan oleh Bapak Gembala kemarin. Ya, yang pertama, semua yang Tuhan sudah rancang bawa kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, semua adalah tentang hubungan dengan Tuhan, bukan rutinitas. Kemarin sudah dijelaskan ya waktu pagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dengar atau mungkin belum memahami, belum menangkap dengan jelas, bisa lihatlah kembali di YouTube, ya bisa dengar kembali. Nah, apa yang mau saya bagikan, yang mau saya sharingkan pagi hari ini, apa yang saya dapat ketika saya mendapatkan tugas, sesuatu yang sebenarnya begitu unik gitu ya. Yang saya dapatkan adalah begini, semua ada dalam kendali Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jangan kita cepat-cepat untuk mengambil kesimpulan sendiri bahwa Tuhan kayaknya nggak melakukan apa-apa. Ya. Apa yang mungkin jadi pergumulan pribadi kita masing-masing, apa yang menjadi pergumulan anak-anaknya, rasanya Tuhan nggak dengar. Ya.
Nah, kita jangan cepat-cepat untuk berpikir seperti itu, bahwa Tuhan rasanya udah nggak mengabulkan doaku, ya, atau merasa ya pengharapan yang selama ini sudah dia taruh di dalam Tuhan rasanya udah nggak ada gunanya lagi lah, ya udah lupakan aja, ya buang jauh-jauh, ya dikubur aja, atau mungkin apapun ya yang bisa dilakukan. Tapi apa yang mendasari pesan Tuhan ini, maksudnya poin ini, kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat dan yang ke-13. Di sini dikatakan begini, Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja dan kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, kita tahu ya pelayanan dari perempuan Sunem ini adalah pelayanan yang memang didasari oleh ketulusan hati yang murni. Dia ingin memberikan pelayanan atau menyambut mungkin hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Allah, ya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kalau misalnya datang ke wilayah Sunem, silakan ya bisa menginap, bisa kami akan sediakan mungkin makanan dan sebagainya. Wah, sebuah pelayanan yang luar biasa tanpa ada motivasi untuk mencari keuntungan apapun. Ya, dia berikan dengan sukarela, ya, ketulusan hati yang benar-benar murni. Ya, nah hal itu juga yang diterima oleh Elisa waktu dia mungkin ada di wilayah itu. Ya, kemudian bagaimana perempuan Sunem ini menawarkan, Nabi Allah, kalau engkau bersedia mampir, ya tinggallah mungkin di rumahku, aku akan berikan pelayanan, aku akan sediakan makanan, silakan kau beristirahat selama engkau mungkin berada di wilayah kami untuk bertugas, menyelesaikan tugas-tugas dan lain sebagainya. Ya mungkin tawaran itu dia diberikan, akhirnya ya Elisa ambil itu, Elisa lakukan itu. Dan hal ini yang mungkin mendorong seorang Elisa waktu dia menerima pelayanan ya dari perempuan Sunem ini, mungkin dia berpikir, kenapa ya perempuan ini, setidaknya buat Elisa dia bisa tahu mana yang tulus, mana yang enggak. Ya, mengapa ya perempuannya begitu luar biasa sekali ya memberikan pelayanan kepada dirinya. Makanya ketika itu dia katakan kepada bujangnya ini untuk disampaikan ya kepada perempuan Sunem ini, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Artinya Elisa menangkap sesuatu nih. Ngapain sih kamu harus bersusah-susah untuk melayani kami? Kurang lebih seperti itu. Kau gak perlu repot-repot. Ya kami bisa melakukan, mencari penginapan sendiri dan lain sebagainya. Tapi hal itulah yang justru mendorong sesuatu bagi Elisa untuk cari tahu. Ya. Tapi kalau kita kemudian renungkan, jawabannya kok seperti enggak sesuatu yang enggak nyambung gitu ya. Kenapa? Dikatakan ini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Loh, ya ketika saya renung, iya ya kadang-kadang kenapa ya orang ditanya apa yang bisa aku perbuat ya bagimu, ya kan kalau orang menawarkan sesuatu pasti kan langsung diminta sesuatu, pasti jawabannya, oh aku tuh berharap begini loh, aku memohon tolong doakan aku dan sebagainya. Tapi ini jawabannya adalah aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ya. Nah, cuman luar biasanya adalah seorang Gehasi waktu sudah sampaikan hal itu, dalam perjalanan mungkin ketika dia berjumpa, bercakap-cakap dengan perempuan Sunem ini, mungkin dia sambil mengawasi ya keadaan di sekitar perempuan Sunem ini. Oh ternyata dia bertemu mungkin dengan suaminya yang sudah tua, tapi dia tidak menemukan, oh di mana putrinya, atau mungkin di mana putranya. Mungkin juga dia menanyakan, apakah ibu udah ada putra atau pada putri. Mungkin dijawab dengan sebuah mungkin ya perkataan, atau mungkin juga dengan isyarat. Dia hanya menggelengkan kepalanya, aku nggak punya putra, aku nggak punya putri. Ya. Nah dari situlah hal itu waktu disampaikan kembali kepada Elisa, bahwa perempuan Sunem ini dia nggak punya anak dan suaminya pun udah tua, ya. Tapi dari situlah Elisa mencoba, mungkin setidaknya dia bertanya, Tuhan apa yang seharusnya dilakukan? Tidak berlama-lama, ya. Elisa segera memerintahkan
kepada Gehazi. Panggil dia. Ya, itu di ayat 15 ya kan kita bisa lihat. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Jadi waktu perempuan itu kemudian dipanggil, datang, kemudian berdiri di pintu. Ayat yang ke-16-nya langsung Elisa berkata sesuatu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, ya, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Itu begitu jelas, seorang anak laki-laki. Bukan seorang anak perempuan, tapi anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau kita merenungkan, bahwa ternyata Elisa setidaknya dia menangkap bahwa sebetulnya mungkin ada sebuah pengharapan yang tersimpan di dalam lubuk hati perempuan Sunem ini. Tapi kemudian ya dilupakan begitu aja. Nggak ada yang namanya sebuah keluarga tidak menginginkan kehadiran anak. Ya, setidaknya pasti menginginkan kehadiran anak. Tapi dengan berjalannya waktu belum mendapatkan sekian lama, akhirnya mungkin hal itu gugur, hal itu terlupakan, hal itu ya udahlah. Kalau aku diberi anak ya udah puji Tuhan, kalau enggak pun ya udahlah. Ya pokoknya aku tetap ingin melayani. Ya mungkin seperti itulah. Ya. Nah ini kan luar biasa dan apa yang diucapkan oleh Nabi Elisa pada waktu itu kan benar-benar terjadi. Ya di tahun berikutnya benar-benar perempuan Sunem ini melahirkan anak laki-laki, ya. Sampai kemudian, saya percaya di dalam tahun-tahun yang dijalani betapa keluarga ini, perempuan Sunem ini mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan waktu membesarkan anak ini. Sampai kemudian di satu titik, ya, di satu titik, hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan, tiba-tiba anak ini kan waktu mengeluh kepalanya sakit, dan kemudian waktu dibaringkan di pangkuan ibunya enggak lama mati. Ya. Ini kan hal ini menjadi pertanyaan mungkin kadang-kadang buat orang percaya juga mungkin seperti itu. Mungkin mengalami sebuah hal yang mungkin Tuhan sudah lakukan sekian lama sampai kemudian dalam satu titik bisa saja Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tujuannya adalah apa? Kalau kita mungkin renungan lebih dalam lagi, tujuannya adalah untuk menguji iman. Menguji iman seseorang. Dalam pengiringan dia kepada Tuhan, seberapa dia berpegang teguh, ya, seberapa dia setia, seberapa dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan mungkin hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ya, perkataan-perkataan Tuhan. Nah inilah yang ya kemudian bisa kita lihat, ya, iman perempuan ini luar biasa sekali, ya. Karena apa? Ketika sampai terjadinya hal tersebut, nanti kita akan temukan perkataan-perkataan iman yang seperti apa yang diucapkan oleh perempuan Sunem ini. Ya, kalau kita mungkin melihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, iman yang dimiliki oleh perempuan Sunem ini bukan iman yang mati, tapi iman yang begitu hidup, iman yang teguh. Dan apa yang dia lakukan? Dia letakkan anaknya waktu mati itu di tempat di mana Elisa tidur di situ. Dia letakkan, kemudian apa yang dia putuskan? Dia memutuskan untuk dia harus pergi menemui Nabi Allah itu, menemui Elisa. Ya, dia sampaikan kepada suaminya. Tapi apa yang ketika suaminya mungkin tanyakan, ya, kita lihat di ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan oleh perempuan Sunem ini ya waktu suaminya mungkin berkata, ya. Di ayat yang ke-23 dikatakan begini. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Perkataan jangan khawatir itu adalah perkataan iman. Padahal dia tahu nggak anaknya udah nggak ada? Tahu, anaknya udah mati. Tapi bagaimana ketika suaminya berkata, ngapain kamu harus pergi? Ini kan bukan waktunya, benar seperti itu. Jangan khawatir. Kemudian di ayat yang ke-26, waktu dia sudah pergi dan kemudian sampai, ya, ketemu dengan Nabi Elisa, apa yang pada waktu itu Elisa kan melihat, wah ada perempuan Sunem itu datang, coba kamu tanyakan bagaimana keadaan
keluarganya, bagaimana keadaan suaminya, bagaimana mungkin keadaan anaknya, selamatkan mereka. Tapi waktu dijawab oleh perempuan ini, selamat. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kenyataan, anaknya udah mati. Tapi waktu tentang anaknya ini, mungkin suaminya, selamatkan suami, oh iya selamat. Selamatkah kamu? Iya aku selamat. Aku baik-baik aja. Ya, aku puji Tuhan, aku tetap kuat, aku tetap sehat. Ya, suamiku pun seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang anak, selamatkah? Selamat. Padahal kenyataannya udah mati. Ya. Ini luar biasa sekali iman yang dimiliki perempuan ini gitu ya. Artinya dia tidak menguburkan harapan dia. Ya, dia tidak membuang harapan diri, dia tetap percaya ada sesuatu yang pasti Tuhan punya kehendak. Ada sesuatu yang Tuhan mungkin izinkan, ya. Dan dia tetap menjaga hal tersebut. Coba mungkin bandingkan mungkin hari-hari ini ketika orang mendapatkan kabar sesuatu yang gak mengenakan, kadang-kadang orang begitu mudah dari mulutnya keluar kata sungut-sungut, ya, kata-kata yang seolah-olah langsung menyalahkan Tuhan, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi ini bagaimana seorang perempuan Sunem ini berkata hal yang luar biasa, ya. Kemarin dijelaskan juga oleh Bapak Gembala bahwa perempuan Sunem ini mungkin dia nggak mengetahui hukum-hukum tentang bagaimana ketaatan dia, ya. Dalam pelayanan dia, ternyata ada sesuatu yang Tuhan perhitungkan, ya. Karena Tuhan nggak mau memiutangi, ya. Nah ini kan luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 juga dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Mungkin hal ini pada waktu itu perempuan Sunem ini memang nggak mengerti. Tapi bagaimana firman Tuhan katakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah perempuan Sunem ini waktu dia datang tuh dia punya tujuan, dia cari Nabi Allah ini. Dia ingin tahu kepastian. Apakah benar-benar bahwa anak laki-lakinya ini mati, kalau mati ya udah. Dia harus punya sebuah mental yang kuat untuk menerima. Ya. Karena di ayat yang ke-30-nya dikatakan begini. Ya. Demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apa yang perempuan Sunem ini kan sudah menceritakan apa yang terjadi. Ya. Sampai kemudian kita tahu Elisa memerintahkan Gehazi, kamu pergi dulu, kamu bawa tongkat ini, kamu letakkan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian bagaimana perempuan ini dia punya iman, dikatakan demi Tuhan yang hidup, ya, dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini perkataan yang luar biasa, ya. Ini perkataan iman yang benar-benar hidup, ya. Dan hal itulah yang diperhitungkan, ya. Kita melihat di dalam perjanjian baru ada satu kisah, ya, yang tentu Bapak Ibu juga tahu, kisah tentang Lazarus yang sakit kemudian mati, ya. Dan Yesus baru datang di hari yang keempat. Bagaimana Marta, Maria berduka, ya. Tentu pada saat berduka kan yang namanya orang berduka ada begitu banyak orang-orang yang datang melayat, ya. Dan Marta mungkin pada waktu itu dia mungkin harus menghadapi tamu-tamu yang berdatangan untuk memberikan mungkin perkataan penghiburan, ya, yang menguatkan dan sebagainya. Tapi buat seorang Maria mungkin dia pada saat itu dia tetap berlutut, dia tetap menaruh pengharapan, ya, kepada Tuhan. Dia percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Kalau Lazarus harus mati, ya, dia harus punya satu sikap mental yang kuat untuk menerima kenyataan. Tetapi pada waktu Yesus datang, di situ dikatakan waktu Yesus melihat, ya, memang Marta pada itu menghampiri, mengucapkan hal yang kurang lebih sama dengan apa yang Maria katakan. Tapi apa yang membuat seorang Yesus kemudian tergerak? Dikatakan di sana masih gulah, ya, masih gulah hatinya. Ini kan luar biasa sekali. Artinya ada sesuatu iman yang benar-benar dipelihara dengan baik, ya, dari seorang Maria. Termasuk mungkin Marta pun punya iman seperti itu, ya. Nah makanya ini yang harus kita pahami, ya, bahwa semua ada dalam kendali Tuhan,
Ya, ini harus kita pahami bahwa apapun yang mungkin Bapak Ibu saat ini sedang jalani, kemudian harus mengalami sesuatu, semuanya percaya ada dalam kendali Tuhan. Ya, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Cuma jangan pernah kita mengubur pengharapan itu, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu poin yang pertama, ya. Nah, apa yang kemudian yang kedua ya, yang bisa kita pelajari kembali dari kisah tentang perempuan Sunem ini, ya. Kalau kita pelajari ya, kadang-kadang ketika terjadi sebuah mungkin hal yang tidak mengenakan, ya, hal yang mungkin membuat kita kadang-kadang, wih, langsung terkejut. Kenapa hal ini terjadi? Terkadang kita seringkali mendengar mungkin perkataan-perkataan dari orang, ya, perkataan-perkataan yang kadang-kadang memojokkan, ya, perkataan-perkataan yang kadang-kadang komentar-komentar yang ya seolah-olah apa ya, ditujukan kepada kitanya. Nah kan rasain, kan nggak mau denger, sudah dikasih tahu harus begini, tapi nggak diikutin. Pokoknya kata-kata yang kurang mengenakan lah. Nah, apa yang disampaikan pagi hari ini dikatakan begini, ya, poin yang keduanya, semua yang mendistraksi harus berani disingkirkan. Oh iya. Apa yang pada waktu itu Elisa, ya, Elisa kan kita tahu, Elisa memerintahkan Nabi Gehasi, ya, untuk kamu bawa tongkat ini, ya, kamu pergi, datangi sampai ke rumah perempuan Sunem ini, lalu letakkan tongkat ini di atas tubuh anak laki-laki ini, ya. Kemudian perhatikan apa yang terjadi, ya. Mungkin berharap seperti itu, tapi waktu Gehasi memperhatikan, wah, nggak ada tanda apa-apa nih, nggak ada tanda kehidupan pula. Wah, udah, dia segera balik kembali, terus laporan lagi, ya, Tuhan, ya, nggak terjadi apa-apa nih, ya. Nah, waktu hal itu terjadi, kemudian Elisa kan segera, ya, dia datang, kemudian dia masuk ke kamar, dia lihat, mungkin dia ngecek, ya, ke hidungnya, iya ya, nggak ada napas, dipegang, wah, kayaknya tangannya ini udah mulai dingin, nggak ada pergerakan apapun, ya, benar-benar terbujur kaku, ya, di atas pembaringan tempat biasa dia tidur, ya. Dan apa yang dilakukannya? Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-33. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu, ketika Elisa datang ke rumah perempuan Sunem, pasti ibu dari anak ini dia ikut. Gehasi pun ikut, ya. Dan mungkin ada orang-orang, ya, di dalam keluarga itu yang ikut, ya, melihat, ya kan nggak terjadi apa-apa kan, ya, buktinya mana gitu. Ini kan nabi yang luar biasa, wah, mungkin ada omongan-omongan yang seperti itu, ya. Tapi kalau kita belajar, oh ternyata kadang-kadang hal itu bisa membuat seseorang terdistraksi, ya. Saya ingat dulu waktu mama mertua, ya, sakit, wah, itu perkataan-perkataan yang negatif itu muncul dan itu diserap, ya, di dalam pikirannya. Sampai mau ketemu orang aja takut, ya, nggak mau ketemu orang, pergi keluar pun nggak mau. Wah, dibujukinnya luar biasa, tetap nggak mau, ya. Itu hal yang kadang-kadang membuat orang udah melihat seperti itu, yang disalahkan kadang-kadang kan kita orang-orang yang di sekeliling, ya, nggak bisa merawat orang tua dan lain sebagainya. Wah, perkataan-perkataan yang negatif, ya. Nah, hal ini juga mungkin terjadi, ya, buat seorang Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa ini dia luar biasa, ya. Dia perintahkan, udah, kalian keluar dulu, aku mau berdua dengan anak ini, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian dia datang sama Tuhan, dia berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan, ya. Kenapa mungkin tongkat ini kan ibaratnya mungkin menjadi pegangan buat Nabi, tongkat yang ajaib, ya. Tapi ternyata kan kemarin kita sudah belajar, ya. Ini bukanlah sesuatu yang rutinis yang harus dilakukan seperti, oh ternyata tongkat ini ajaib ditaruh, wah hidup lagi, enggak seperti itu. Ternyata Tuhan punya cara yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Elisa ini, dia benar-benar bersungguh hati, ya. Dia pengen dengar, dia ingin cari jawaban
yang benar-benar datang dari Tuhan sendiri. Dan itu benar-benar dia lakukan. Nah inilah yang sebenarnya harus kita juga jaga ya. Ketika mungkin kita punya tantangan ya, masalah, kita harus datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya, jangan kemudian terdistraksi. Wah, ada dengar omongan dari A, dengar omongan dari B, nanti ya, dari orang. Kadang-kadang kan yang terjadi itu orang-orang terdekat, ya, yang sering kali mungkin mengucapkan kata-kata yang memojokkan seperti itu. Ya, jadi langkah inilah yang harus kita rindukan waktu kita cari jawaban yang dari Tuhan. Ya, nah. Apa nih Tuhan yang selanjutnya harus aku lakukan? Ya, kan setelah aku taruh ini tongkat kan nggak terjadi apa-apa. Dan luar biasanya kan ketika saya renungin unik sekali ya caranya Elisa ini. Jadi saya membayangkan begini Bapak Ibu. Ini kan ketika anak ini dibaringkan otomatis kan telentang ya. Telentang, anggaplah ini tangan ini, anak ini telentang. Kemudian Elisa dia naik ke atas tubuh dari anak ini. Dia di situ kan dikatakan bagaimana muka ketemu muka, mata, hidung dan sebagainya, tangan pun ya dia letakkan dengan dalam posisi yang sama ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mungkin meletakkan tangan yang kanan ini sebagai anak, kemudian tangan yang satunya dia letakkan dalam posisi yang sama. Artinya kan ada sebuah arti ya yang saya dapatkan. Perlunya kesepakatan. Kesepakatan dengan siapa? Kesepakatan dengan caranya Tuhan. Bukan kesepakatan dengan caranya kita loh. Ya, pegang tongkat ini diletakkan hidup, enggak. Tapi kesepakatan untuk ikut caranya Tuhan. Artinya waktu kita datang merendahkan diri, cari Tuhan, mau enggak gitu. Ketika Tuhan kasih tuntunan, kita benar-benar ikuti setiap langkahnya. Ini kan caranya begitu unik, ya. Cara yang kadang-kadang kok bisa seperti itu ya. Kok kepikiran seperti itu? Ya itulah cara yang kemarin sudah dijelaskan. Kadang-kadang Roh Kudus bisa mengajar hal-hal yang gak pernah kita pikirkan. Ada sesuatu yang kita bisa gali ya lewat apa yang Nabi Elisa ini lakukan. Tindakan yang namanya menutup pintu ini kan ini berbicara tentang apa yang tadi saya katakan. Segala komentar-komentar yang mungkin memojokkan yang negatif. Mungkin kata-kata yang sumbang. Atau mungkin ketidakpercayaan ya, atau mungkin kadang-kadang ya bisa timbul dari hati diri sendiri. Tuhan kenapa hal ini nggak terjadi apa-apa ya, bisa aja muncul hal tersebut ya di dalam pikiran dan berbagai mungkin gumaman kekecewaan ya, yang mana kadang-kadang semuanya itu kalau kita simpulkan ternyata hanya membawa kepada apa, kepada sesuatu yang bisa melemahkan iman kita sendiri ya. Kalau hal itu terus kita hidupi, kita pikirkan, kita renungkan, kenapa ya begini, kenapa orang itu ngomong begini, kenapa dia mengatakan saya seperti ini. Wah itu bisa kalau terus dipelihara, jelas itu bisa mendegradasi iman kita. Nah makanya kita jangan biarkan hal tersebut. Jadi Elisa ini dia benar-benar hanya ingin fokus, ya. Dia benar-benar mengerahkan hatinya, telinganya, matanya, dia benar-benar ingin fokus. Ya fokus cuma sama Tuhan aja. Ya, dia nggak mau terdistraksi, nggak mau ada gangguan apapun ya di sekeliling dia yang bisa mengganggu keintiman dia dengan Tuhan. Ya, ini yang luar biasa. Ya, nah ternyata ini dari sisi Elisa ya. Dan waktu kalau saya baca juga, ternyata perempuan Sunem ini pun sebetulnya kalau di Bapak Ibu baca, perempuan Sunem ini pun dia melakukan hal yang kurang lebih hampir mirip. Dia tetap fokus. Kalau dia sudah memutuskan untuk pergi, untuk ketemu sama Nabi Allah, dia ingatkan kepada bujangnya, nanti di perjalanan, pokoknya apapun yang mungkin bisa menghalangi, pokoknya kamu harus terus jalan. Jangan terdistract dengan mungkin hal-hal yang mungkin di dalam perjalanan itu bisa mengganggu. Nanti Bapak Ibu bisa temukan ya di ayat yang ke-24. Itu bagaimana ini dikatakan jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku. Artinya dia pengen pokoknya fokus ya. Fokus untuk ketemu Nabi Allah. Sama dengan hal yang dilakukan oleh perempuan ini. Artinya dia ingin fokus cari Tuhan. Ya, sebetulnya dia ingin fokus cari jawaban lewat Nabi Allah ini. Ya. Nah ternyata prinsip ini ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru. Ternyata Tuhan Yesus juga mengajarkan.
waktu mengajarkan tentang doa, hal berdoa. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tutup pintu untuk apa? Supaya kita jangan terganggu, jangan terdistract ya dengan hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita. Ya, itu semua harus disingkirkan. Ya, harus dibuang jauh-jauh. Dan prinsip ini kalau Bapak Ibu lihat kembali di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ya, di ayat kisah tentang minyak seorang janda. Ini kan bagaimana Nabi Elisa juga kan pada waktu itu dia ketemu dengan seorang janda di sana ya di sebuah kota. Kemudian bagaimana janda ini kan dia adalah istri dari nabi ya, seorang nabi yang suaminya itu udah meninggal ya. Dua mati, kemudian bagaimana dia sedang ditagih-tagih ya. Mungkin karena ada hutang dan lain sebagainya. Nah, dia mengalami sebuah ketakutan. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Elisa, dan apa yang Elisa nasihatkan? Ya, apa yang Elisa nasihatkan? Dia katakan begini, apa yang kau punya ya di dalam rumahmu? Aku nggak punya apa-apa. Aku cuma ya tinggal buli-buli minyak ini aja, tinggal sedikit seperti ini. Ya. Lalu diperintahkan, kalau gitu kamu dan anak-anakmu kumpulkan ya bejana-bejana kosong ini. Nah, setelah kamu kumpulkan, kamu masuk ke dalam rumahmu, kamu tutup pintunya. Jadi prinsip tentang menutup pintu ternyata adalah apa? Supaya kita tidak ya terganggu mungkin dengan omongan orang, ya diketawain orang. Ngapain ngumpulin bejana-bejana kosong, botol-botol bekas ya, atau mungkin hal-hal lain yang berbentuk seperti bejana seperti itu. Ya mungkin ditertawakan orang, mungkin dilecehkan orang, direndahkan orang. Wah, ngumpulin barang-barang bekas seperti itu, dikumpulin botol-botol ya, bejana-bejana pada waktu itu yang seperti itu. Nah, ini juga ternyata pada waktu zamannya Yesus, hal itu juga bisa terjadi ternyata. Ya, di dalam perjanjian baru, Yesus pun mengalami hal tersebut. Kita tahu sebuah peristiwa waktu anak Yairusnya ini sakit. Kemudian Yairus mencoba untuk bertemu dengan pribadi Yesus. Ya, dia pergi untuk ketemu dan akhirnya ketemu. Nah, bagaimana kan dia sampaikan bahwa anaknya lagi sakit. Bisa nggak Yesus mampir ke rumah? Ya. Ini kan bagaimana waktu Yesus dalam perjalanan itu kan dia juga ketemu dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun, terhalangi seperti itu. Sampai akhirnya kemudian ada mungkin pegawai-pegawainya datang, pegawai-pegawai dari Yairus datang, kemudian menyampaikan, Tuanku, udah percuma. Kalaupun mungkin guru atau pribadi Yesus ini datang ke rumah, nggak ada gunanya. Ya, karena apa? Karena anaknya udah mati. Ya, udah lupakan aja, kubur aja. Mungkin ada orang-orang yang berkata seperti itu, siapkan aja penguburan. Ya, tetapi apa yang Yesus katakan? Ya, kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya, percaya saja. Artinya iman inilah yang harus kita pegang teguh. Iman percaya. Pengharapan ada di dalam Tuhan. Nah, sesuatu yang mungkin banyak hal yang bisa membuat kita terdistract, ya, teralihkan oleh banyak hal, itu harus kita coba ya buang jauh-jauh, singkirkan jauh-jauh. Ya. Nah, waktu Yesus sudah perkatakan itu kan, mungkin ada orang-orang udah sampai di rumah Yairus kan, pasti ada banyak orang, wah mungkin lihat, wah ada siapa nih yang datang? Wih, ada seorang nabi, ada guru, oh ada pribadi Yesus, mungkin ada yang tahu seperti itu, oh dengan murid-muridnya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak membawa semua orang itu masuk ke dalam kamar untuk melihat anak yang sudah mati ini, ya, menyaksikan apa yang terjadi. Kenapa? Kalau itu dibawa semua, wah mungkin bisik-bisik dan lain sebagainya itu bisa muncul, mengganggu, ya. Mungkin iman dari
seorang ayah yang bernama Yairus. Ya, mungkin dia menengok, bener nggak ya? Bisa bangkit nggak ya? Apa nih yang mau Yesus lakukan? Apa nih yang mau guru mau lakukan? Ya. Ini yang kita diajarkan tentang hal ini. Bagaimana Yesus saja kemudian dia pilih loh orang-orang tertentu yang apa? Orang-orang tertentu yang benar-benar bisa punya sebuah kesepakatan. Makanya kan dia pilih yang namanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya, untuk boleh ikut masuk ke kamar di mana anak tersebut dibaringkan. Kemudian dia bawa juga Yairus, ya. Dia bawa orang tuanya. Nah, ini membuktikan apa, Bapak Ibu? Tentu ada maknanya. Ya, jadi nggak sembarangan, ya. Karena apa? Karena jelas pada waktu peristiwa ini terjadi, ada orang-orang yang mungkin merendahkan pribadi Yesus. Di Markus pasal yang kelima ayat ke-39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Wah, mungkin orang itu kaget. Udah jelas-jelas mati, gak ada nafasnya. Ya. Tapi Yesus katakan, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Wah, berlawanan sekali bukan dengan kenyataan. Mungkin orang udah nangis, ya. Mungkin mamanya pada itu nangis, ya. Kemudian ada juga orang-orang yang dikatakan di ayat yang ke-40. Tetapi mereka menertawakan dia. Nah, waktu mereka menertawakan dia, apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus membiarkan? Seolah-olah mau, kamu lihat apa yang akan dilakukan oleh Bapa di sorga. Enggak. Yesus usir. Ya. Dikatakan ini, maka diusirnya semua orang itu dan dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Petrus, Yohanes, dan Yakobus masuk bersama dengan ayah dan ibu dari anak itu. Cuma segitu. Artinya apa? Artinya Yesus lagi mengajar, ya, mengingatkan bahwa hanya orang-orang percaya saja yang diizinkan untuk hadir di dalam peristiwa, ya, sesuatu yang mungkin akan terjadi yang namanya mujizat, ya, mujizat yang mau dilakukan oleh pribadi Yesus. Nah, ini yang perlu untuk kita hidupi. Mungkin di dalam keluarga, Bapak Ibu, ajak siapa ya, misalnya istri, anak-anak, kita buat kesepakatan, ya, tentang hal-hal apa yang mungkin selama ini udah lama, ya, dikubur atau mungkin udah nggak ada harapan lah, udahlah dilupakan aja dan lain sebagainya. Mungkin ada janji-janji Tuhan, ada hal-hal yang mungkin keinginan-keinginan pribadi, tentunya keinginan-keinginan yang harus kita selaraskan dengan keinginan Tuhan, tentunya kehendak Tuhan, ya, bukan keinginan-keinginan pribadi untuk diri sendiri, tapi keinginan yang jelas untuk memperluas kerajaan surga, ya. Ini yang harus kita ajak, ya, di dalam keluarga. Nah, sama seperti apa yang Yesus tunjukkan, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mungkin mengajak banyak orang, akan muncul mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan. Akan muncul hal yang ternyata hal itu bisa melemahkan iman. Ya. Makanya kita perlu belajar tentang hal ini. Ya. Dan hasilnya apa, Bapak Ibu? Ya. Mereka yang ragu, mereka yang gak percaya, mereka yang mungkin ada masalah dengan iman mereka, iman yang gak teguh, iman yang gak kuat. Mereka yang mungkin cuma bisa menertawakan aja, ya. Kalau misalnya dilibatkan, atau mungkin mereka yang mencoba untuk, ya, membuat gangguan lah, apapun itu bentuknya, ya. Nah, kita harus lihat, ya, kita harus seleksi orang-orang tersebut, ya, supaya mereka dijauhkan, tapi kita pilih orang-orang mana aja nih yang bisa membuat sebuah kesepakatan, ya. Sehingga waktu kita berdoa bersama-sama, seperti yang waktu kita sudah belajar, ya, tentang hukum eksponensial, itu kan sesuatu yang dahsyat terjadi, ya. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita lihat kan hasil dari apa yang Yesus lakukan dengan kedua orang tua dari anak ini, dan kemudian Petrus, Yohanes, dan Yakobus, buktinya adalah apa? Anak Yairus bangkit, ya. Jadi penting untuk kita buat kesepakatan dengan orang-orang yang dapat berdiri bersama-sama dengan kita
untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.